Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Karena dengan dukungan kalian, gua bakal updatekan konten yang lebih baik ke depannya ya guys. Thank you. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mantung Entertainment. Oke, jadi di video hari ini sesuai judul dan thumbnail di video ini, gua bakal memberikan kalian tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk bermain game PS2 di HP Android. Nah, jadi di sini sebelum kalian memasuki langkah-langkah bagaimana cara penginstalan dan cara pemasangan game PS2-nya, jadi kalian harus baca terlebih dahulu untuk persyaratannya ya teman-teman ya, berikut ini, atau juga kalian bisa membacanya melalui link yang udah aku sertakan di deskripsi ya. Oke, jadi setelah persyaratannya sudah terpenuhi, sini kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya teman-teman. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman harus ke Play Store terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman harus mempunyai aplikasi pengekstrak file ya. Nah, jadi aplikasi pengekstrak file yang gua rekomendasikan itu aplikasi Z-Archiver ya. Ini aplikasinya gua sangat ngerekomenin menggunakan aplikasi ini karena penggunaannya mudah, dan selain itu juga ukurannya kecil ya, yang pastinya tidak banyak memakan memori kalian. Oke, jadi ini aplikasi yang pertama yang harus teman-teman punya. Oke guys, jadi langkah yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mempunyai emulator PS2-nya. Nah, jadi emulator PS2-nya kalian bisa klik saja Damon PS2 free ya, yang versi gratis. Jadi di sini kalian bisa mendapatkannya di Play Store secara langsung dan bisa kalian download secara gratis. Nah, jadi di sini sekedar informasi aja ya teman-teman. Di Play Store kalian bisa menemukan dua emulator ya. Ada emulator Damon PS2 yang versi gratis dan ada juga yang versi berbayarnya langsung ya teman-teman. Jadi ini ada yang versi berbayar. Ini harganya itu 139.000 ya. 139.000 ya, anggap saja 140.000. Jadi gue sih nyaranin kalian untuk mendownload aplikasi yang versi Pro, karena setelah kalian membukanya itu tidak membutuhkan koneksi internet ya untuk membukanya, dan juga tidak ada iklan, dan juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan, tidak sama dengan yang versi gratis ya. Oke, jadi itu saja info yang bakal gua kasih tahu. Nah, jadi sini langkah yang selanjutnya teman-teman buka terlebih dahulu untuk emulator PS2-nya. Jadi di sini teman-teman tunggu saja. Nah, di sini buat kalian yang baru buka, di sini kalian klik saja di bagian buka. Nah, jadi di sini kalian izinkan saja terus teman-teman. Izinkan terus ya teman-teman sampai kalian berhasil. Dan di sini bakal ada iklan ya pastinya teman-teman, jadi kalian tunggu aja. Nah, jadi di sini kita klik saja di bagian buka kunci aplikasi, dan ini show ad, ini kalian harus menonton iklan ya. Oke, jadi kalian tunggu saja sampai iklannya selesai. Nah, jadi di sini setelah kalian berhasil menonton iklan, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini kalian klik saja di bagian mulai ulang Damon PS2. Nah, kalau sudah, jadi di sini teman-teman tunggu saja. Dan di sini bakal membuka ulang untuk aplikasi Damon PS2-nya. Dan seperti biasa, di sini kita klik saja OK. Nah, di sini bakal ada iklan lagi teman-teman. Lu lihat IG story-nya Linda nih. Jadi tunggu. Oke, jadi setelah kalian berhasil masuk ke emulator PS2-nya,
Jadi di sini kalian kembali saja ya teman-teman, karena dengan kita membuka emulator ini supaya kita bisa mendapatkan folder Damwon PS2 ya, tanpa harus kita membuat foldernya secara manual. Jadi di sini kembali aja. Jadi buat kalian yang belum punya BIOS ataupun belum punya gamenya, kalian tinggal kembali aja dan simak terus tutorialnya sampai selesai ya teman-teman. Oke, jadi kalian back aja. Sini kalian masuk ke aplikasi Google ataupun aplikasi Chrome, aplikasi browser kalian, atau bisa juga browser bawaan kalian semua teman-teman. Jadi gua sih nyaranin kalian menggunakan Chrome ya, karena penggunaannya itu mudah. Lalu di sini kalian klik saja di bagian BIOS PS2. Nah, selanjutnya di bagian Sony PlayStation 2 BIOS PS2 di situs Cool Room ini kalian klik. Atau juga buat teman-teman semua yang mau simple ya, yang nggak mau repot-repot masuk ke gini, nggak perlu ribet, jadi kalian bisa klik saja linknya di bawah, udah gua sediakan di bawah deskripsi teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya teman-teman, setelah berhasil masuk ke situs ini, di sini kalian klik saja di bagian unduh sekarang ya. Oke, di sini kalian download aja teman-teman. Dan di sini untuk download BIOS-nya sudah berhasil. Nah, jadi di sini kita bakal langsung aja untuk ekstrak file BIOS-nya. Selanjutnya itu kalian kembali aja. Kalian kembali ke, dan di sini kalian buka aplikasi pengekstrak file ya, yang udah kalian download tadi. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik saja di bagian download. Nah, jadi buat kalian yang downloadnya pakai UC browser, itu bakal masuk ke UC download ya. Jika kalian mendownloadnya menggunakan Chrome ataupun browser bawaan, maka akan masuk ke folder download. Jadi intinya kalian harus mencari file BIOS yang udah kalian download ya. Nah, jadi setelah berhasil, kalian klik file BIOS-nya. Lalu kalian klik di bagian ekstrak di sini ya. Kalian ekstrak aja teman-teman. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan 3 folder BIOS, ada SCPA 10.000.bin, ada folder yang berformat match, dan ada NVM. Dan BIOS yang bakal terpakai itu adalah SCPH 10.000.bin ya. Dan sekarang untuk file BIOS yang berformat zip yang udah kita download tadi, itu sudah tidak kita butuhkan, jadi kita hapus saja teman-teman, karena kita hanya membutuhkan file yang udah jadinya aja teman-teman. Jadi kalian hapus saja ini, nggak apa-apa untuk file zipnya, supaya memori HP kalian itu tidak kepenuhan ya. Kalian klik hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya ngaktifin BIOS-nya itu gimana? Jadi di sini kalian masuk saja ke emulator PS2 kalian. Ya, jadi kalian di sini masuk saja ke emulator PS2 kalian lagi. Oke, jadi setelah berhasil kalian masuk ke emulator PS2-nya. Di sini teman-teman masuk ke file BIOS ya, yang ada di pojok kiri bawah. Di pojok kanan bawah ya, teman-teman. Salah ngomong. Di sini kalian klik saja di bagian BIOS yang udah gua tandai itu. Lalu di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian internal storage. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah dan cari file BIOS yang udah kalian ekstrak tadi, teman-teman. Kalau misalkan kalian menyimpannya di mana, jadi kalian tinggal cari aja ya foldernya di mana tempat kalian menyimpan. Nah, karena gua mengekstraknya tadi di folder download, jadi gua bakal klik di folder download. Dan di sini ada BIOS-nya ya, teman-teman. Ada BIOS SCPH 10.000.bin. Jadi kalian diklik saja. Maka di sini BIOS kalian itu sudah aktif ya. Jadi kalian tinggal mainin gamenya. Karena di sini gua belum punya gamenya, jadi gua bakal download dulu gamenya, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang
bertanya gimana cara download gamenya, jadi kita langsung let's begin, ikutin terus tutorialnya ya. Langkah selanjutnya teman-teman, untuk mendownload gamenya, di sini kalian harus kembali ke browser kalian dan kalian cari situs coolroom.com, atau juga kalian bisa klik link yang udah aku sertakan di deskripsi video teman-teman. Nah, jadi di sini bakal tampilannya bakal seperti ini, dan di sini kalian klik saja di bagian berkas room. Selanjutnya kalian scroll saja ke bawah dan kita cari file game yang pengen kita mainkan. Seperti game yang bakal kita mainkan di video kali ini adalah Sony PlayStation 2. Jadi kita klik di bagian Sony PlayStation 2. Oke, jadi kalian tunggu teman-teman. Di sini kalian bisa mencari gamenya berdasarkan genre juga bisa ya. Jadi di sini kalian bisa cari gamenya yang pengen kalian mainkan ya. Jadi di sini kalian juga bisa berdasarkan nilai tertinggi juga bisa kalian cari, dan ada cara yang lebih mudah teman-teman, yaitu dengan jelajahi urut huruf ya, yang dimana jika di sini bakal ditampilkan alfabet dari A sampai Z, yang dimana ini buat kalian yang pengen nyari gamenya itu kalian harus fokus di bagian alfabet pertama dari game yang pengen kalian mainkan ya. Seperti contoh, gua bakal mainin game Harvest Moon. Jadi di sini kita klik saja di bagian huruf H ya. Jadi kita tunggu saja. Nah, di sini bakal ditampilkan game-game yang di depannya tuh huruf H ya, seperti Harry Potter. Ya karena gua pengen sebagai contoh aja ya, gua pengen mainin game Harvest Moon Save the Homeland. Sini gua bakal klik saja teman-teman, tinggal kalian klik file gamenya. Nah selanjutnya teman-teman scroll saja ke bawah. Nah lalu di sini teman-teman klik di bagian unduh sekarang ya. Kalian tunggu saja. Nah di sini kalian download saja untuk file gamenya teman-teman. Oke, jadi kalian tunggu. Oke, jadi setelah kalian berhasil mendownload file gamenya, di sini kalian kembali saja ke aplikasi pengekstrak file lagi teman-teman. Jadi kalian tunggu saja bentar ya, gue bakal mau tutup dulu aplikasinya yang nggak penting. Sini kalian kembali saja ke aplikasi pengekstrak file kalian ataupun ke aplikasi Z-Archiver. Lalu di sini kalian cari file game yang udah kalian download tadi ya. Oke, kita klik di bagian download. Nah di sini kalian setelah kalian menemukan file gamenya, kalian klik saja teman-teman. Selanjutnya kalian klik di ekstrak di sini ya. Kalian tunggu saja untuk proses pengekstrakan selesai. Oke, jadi setelah kalian berhasil mengekstrak file gamenya, di sini kalian bakal mendapatkan file yang udah jadi ya. Itu file berformat bin ataupun berformat ISO. Jadi untuk game itu yang bisa kalian mainkan itu adalah game yang berformat bin ataupun game yang berformat ISO ya. Jadi buat kalian yang jadi file game yang berformat 7Z ataupun 7 zipper itu tidak bisa kalian mainkan ya, karena ini file mentahan ya. Jadi kalian hanya membutuhkan file jadinya aja yang udah diekstrak. Jadi file ini itu sudah tidak dibutuhkan lagi, jadi kalian hapus aja supaya memori di HP kalian itu tidak kepenuhan ya. Kalian hapus. Setelah kalian berhasil mendownload file gamenya, sini kalian kembali saja ke emulator PS2 untuk memainkan game PS2 nya. Sini kalian klik saja download PS2. Gue bakal dan di sini bakal ada iklan. Kalian tunggu teman-teman. Lu lihat IG story-nya Linda nih. Tuh anak. Setelah kalian berhasil masuk ke emulator PS2 nya lagi, sini kalian klik di folder games ya. Di sini kalian klik di folder games. Oke, di sini kalian klik
Lalu di sini kalian klik di bagian internal storage. Dan di sini kalian cari file game yang pengen kalian mainkan. Dan di sini karena gua menyimpannya di folder download, jadi kalian klik di folder download ya. Nah, di sini ada file gamenya, yaitu Harvest Moon Save the Homeland. Dan di sini kalian klik saja file gamenya untuk buat kalian yang pengen memainkannya. Dan di sini bakal ditampilkan koin gratis ya. Jadi di sini buat kalian yang pengen mainin game PS2 di emulator yang gratis ini, itu kalian harus membutuhkan koin ya. Jadi dimana dengan kalian mengklik koin gratis ini bakal ada iklan teman-teman. Jadi ditunggu saja ya. Setelah kalian berhasil melewati iklan dan menonton iklannya, di sini kalian sudah bisa memainkan game PS2-nya ya. Jadi kalian tinggal nih gamenya. Kalian bisa memainkan game PS2-nya secara gratis ya di HP Android kalian pastinya. Nah, jadi di sini dengan kalian menggunakan emulator gratis ya. Nah, jika kalian mengklik mode debug ini, nah di sini bakal ada fitur terkunci ya, yaitu kecepatan, ada frame rate tercepat, itu terkunci ya. Inilah yang bakal dicari ya teman-teman. Jadi itulah fitur yang ada di emulator PS2 yang versi gratis ya. Di sini kita sudah bisa memainkannya sebenarnya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen aku mainin game-game PS2 seperti ini di channel ini ataupun game-game lain, jadi pastikan kalian tunggu saja di channel aku teman-teman. Oke guys, jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah mau nonton videonya dari awal sampai terakhir ya. Jadi jangan lupa untuk berikan dukungan channel ini teman-teman, dengan kalian subscribe channel ini, like video ini, share juga video ini teman-teman ya. Jadi gua sangat berterima kasih banyak buat kalian yang udah mau memberikan dukungan ke channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, saya Firman Kurniawan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.